Puji Tuhan, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam kasih dan kemurahan Tuhan di minggu pertama di bulan Juli ini. Saya percaya walaupun situasi di sekitar kita hari ini tidak baik, saudara, di sekitar kita mengalami berbagai macam masalah pergumulan, tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa saudara tetap bersuka cita karena Yesus Tuhan itu hidup dalam setiap kita. Amin, saudara. Nah, hari ini firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, yaitu firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 84 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 84 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah, Yakub, Selah. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui atau mungkin ini bukan menjadi sebuah berita baru buat kita, kalau hari-hari ini bahwa semua orang di seluruh dunia, bukan hanya kita saja, tetapi ini dialami oleh seluruh dunia, sedang mengalami masa-masa krisis. Dan masa krisis yang awalnya menyangkut krisis kesehatan pandemi COVID-19, ini sudah mempengaruhi berbagai macam sektor, dari sektor ekonomi, ya, sehingga sekarang krisis ini sudah menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh dunia. Namun, apapun situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tetap memiliki jaminan di dalam Tuhan bahwa kita akan berjalan makin lama makin kuat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Bukan makin lama kita jalan makin capek. Ya, kalau orang hidup di luar Tuhan justru seperti itu. Kalau seseorang berjalan justru semakin lama berjalan pasti dia akan merasa lemah, capek. Tapi setiap kita harus ingat, ketika kita berjalan bersama Tuhan, justru semakin lama kita semakin kuat. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita bisa berjalan makin lama makin kuat di tengah-tengah situasi atau di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan hidup? Mana mungkin kita bisa menjadi kuat? Mungkin ini sesuatu yang mustahil. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana agar kita berjalan makin lama makin kuat di tengah krisis? Yang pertama, kita hanya berjalan melintasi lembah baka dan tidak berhenti dan tinggal di sana. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 7 sampai ayat 9. Untuk berjalan makin lama makin kuat, maka setiap orang harus melintasi lembah baka. Melintasi artinya tidak berhenti atau tidak akan tinggal di dalamnya, tetapi hanya melewatinya untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Kesulitan dan masalah yang kita hadapi saat ini di seluruh dunia
bahkan di Indonesia, saudara, bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Semua orang hanya akan melintasi saja, hanya melewati saja. Masalah pergumulan yang kita hadapi ini hanya sementara. Kita hanya melewati saja dan pasti ada akhirnya. Lembah Baka, saudara, dalam bahasa aslinya yang kemudian diterjemahkan menjadi lembah tangisan atau lembah air mata. Situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, ini menggambarkan tentang keadaan lembah air mata, di mana situasi yang tidak menentu akibat dari pandemi ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari selanjutnya, mungkin akan lebih lagi. Lembah air mata juga menggambarkan situasi dalam pergumulan. Mungkin saudara, lembah air mata juga ini bicara tentang kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi. Atau juga mungkin sakit penyakit. Tidak hanya bicara sakit COVID, saudara, tapi mungkin ada penyakit lain. Dan keterbatasan yang kita sedang alami baik secara pribadi, keluarga, dalam usaha, pekerjaan, dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa kita hanya akan melintasi saja. Dengar baik jemaat Tuhan, kita hanya akan melintasi saja. Saudara, gak usah panik, gak usah takut, gak usah khawatir. Karena kita hanya melewati saja. Saudara gak tinggal selamanya di dalam lembah Baka. Kita hanya akan melintasinya saja. Saudara harus perkatakan ini. Saudara hanya melintasinya saja. Itu sebabnya jika kita percaya firman Tuhan, maka kita tidak akan tinggal di dalamnya, tetapi hanya melintasi dan melewatinya saja. Artinya bahwa ada jaminan dan janji bahwa kita akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu berjalan makin lama, makin kuat menghadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara teologis, lokasi lembah Baka ini menurut para ahli Alkitab kemungkinan besar adalah tempat yang sama, yaitu tempat di mana satu tempat yang dilewati oleh Raja Daud pada waktu dia memimpin pasukan Israel berperang melawan orang-orang Filistin. Kita bisa baca dalam 2 Samuel 5 ayat 23. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Raja Daud dan pasukan Israel harus melewati jurusan pohon-pohon kertau. Pohon-pohon kertau jika diterjemahkan dari bahasa asli menjadi baka. Dengan kata lain, Raja Daud dan pasukan Israel pun harus melewati situasi yang sama. Karena tujuan akhir mereka adalah mengalami kemenangan yang besar bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami Yesus ketika kita berjalan. Wahyu 1 ayat 9 dikatakan apa? Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Perhatikan yang kedua, kita mengalami Tuhan Yesus ketika kita berjalan. Rasul Yohanes dibuang dan dipenjara di Pulau Patmos. Dia mengalami penderitaan dan penyiksaan yang berat. Karena apa? Karena memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Di ayat ini Rasul Yohanes sedang memberikan kesaksian kepada kita bahwa apapun penderitaan dan kesulitan yang kita alami, kita adalah sekutunya. Karena apa yang Rasul Yohanes alami, kita pun akan mengalaminya.
bahwa akhir dari penderitaan kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Baik para nabi, rasul, hingga kita pada zaman ini, semua orang harus bergumul dan melewati kesusahan dan kesulitan, supaya pada akhirnya kita mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Kita bukan hanya sekutu Rasul Yohanes di dalam kesusahan, saudara, tetapi juga di dalam kerajaan dan ketekunan menantikan Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Di tengah masa yang sulit ini, saudara, Tuhan sedang memberikan pewahyuan tentang siapa dirinya yang sebenarnya kepada kita. Pewahyuan dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis, yang artinya apa yang sebelumnya tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan, atau disingkapkan sesuatu yang sudah ada namun belum kelihatan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah ada sebelumnya, tapi pada waktu disingkapkan baru kita dapat melihatnya. Rasul Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi dan seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi dalam Wahyu 1 ayat 1, Rasul Yohanes mengungkapkan bahwa dia mengalami pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya dengan Tuhan Yesus, yaitu ketika dia mengalami masa-masa sulit. Rasul Yohanes mengalami Tuhan begitu nyata dalam hidup. Hal inilah yang Tuhan sebenarnya ingin kita alami ketika kita ada dalam situasi yang sulit. Yaitu apa, saudara? Yaitu saudara dan saya mengalami Tuhan dan pewahyuannya yang nyata secara pribadi dalam hidup kita. Matius 14 ayat 22-23 sana menceritakan bagaimana murid-murid mengalami penyingkapan dan pewahyuan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika mereka dalam situasi yang sulit, mereka mengenal Tuhan dan berkuasa atas alam semesta. Yaitu waktu mereka melihat Tuhan berjalan di atas air, di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu, dan Dia ingin menyatakan dirinya dalam segala situasi dan kondisi krisis yang kita sedang alami, supaya kita dapat mengenal Tuhan. Bagi orang Israel dalam Keluaran 15 ayat 26, mereka mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Karena selama mereka berjalan di padang gurun tidak ada mengalami sakit. Mereka sehat, mereka kuat. Tuhan ingin menyingkapkan dan menyatakan dirinya dalam hidup kita secara khusus supaya kita mengenal Dia secara pribadi. Matius 14 ayat 27, Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, kita mungkin bisa mempunyai informasi yang banyak tentang Tuhan, tetapi akan jauh berbeda jika saudara dan saya mengalami sendiri. Ketika Tuhan datang dan menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Matius 14 ayat 33, Tuhan senang jika kita mengenal Dia dan mengakuinya dalam hidup kita atas apa yang kita sendiri alami dengan 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di masa krisis inilah yang Tuhan mau saudara dan saya alami, yaitu kita mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, supaya saudara dan saya akan melihat mujizat, terobosan, penyediaan, dan
kemenangan. Yang terakhir, saudara menjadi berkat. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Kalau kita baca, kita akan melihat saudara, di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampih kita. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan akan menyertai saudara dan saya sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain. Kita harus melewati masa yang sulit atau situasi yang berat ini, supaya pada waktu kita menang, saudara dan saya akan menjadi berkat. Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Jika Petrus berhenti, maka dia gagal. Tetapi sebaliknya, Petrus kembali bertobat setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, sehingga imannya dibangkitkan kembali seperti doa Tuhan Yesus, supaya dia menguatkan murid-murid yang lain. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Seberapa jauh kita sudah jatuh, namun ketika kita bangkit kembali, kita tidak gagal. Tuhan Yesus berdoa supaya kita bangkit dan tidak tinggal di dalam kegagalan kita, sehingga kita bisa bersaksi tentang Tuhan dan menguatkan banyak orang. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 2, hanya Petruslah yang berani tampil dan berkhotbah di depan banyak orang, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus doakan. Jika kita mengalami kemenangan, maka Tuhan mau supaya saudara dan saya bersaksi dan menyatakan nama Tuhan, sehingga banyak orang menjadi percaya, dikuatkan dan menjadi percaya. Dalam kesulitan, kita harus dengar berita dari sorga, bukan hanya berita-berita yang membuat iman kita lemah, supaya lewat kesaksian kita, iman kita dibangkitkan. Haleluya. Saudara, inilah renungan firman Tuhan yang saya bagikan buat kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara akan kuat menghadapi situasi yang sulit ini. Dan mari saya mengajak kita untuk terus kuat dalam doa, supaya saudara mengalami Kristus dan kita kuat dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari saya ajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan bagi kami di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk situasi yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami bersyukur lewat setiap pergumulan yang sedang kami alami. Bahkan kami bersyukur kalau hari ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing secara online. Kami percaya situasi yang terjadi semua ini seizin-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur dan kami tetap bersuka cita buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Ada banyak masalah, pergumulan yang kami hadapi. Masalah ekonomi, masalah dalam kehidupan rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan kami. Kami sedang berjalan melewati sebuah lembah. Namun lembah maut itu tidak akan menguasai hidup kami, tidak akan membuat kami takut, karena kami hanya sedang melintasi lembah baka itu. Kami tidak berhenti di dalamnya, tapi kami hanya melewatinya saja. Dan sampai pada akhirnya Tuhan akan membawa kami mengalami kemenangan. Terima kasih untuk setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan sedang melatih iman kami,
Itu sebabnya kuatkan kami Bapa, pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Tuhan, mampukan kami untuk melewati situasi yang sulit. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang di rumah masing-masing atau sedang melakukan pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Setiap keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan dalam pergumulan mereka. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sakit biarlah Tuhan menjamah, memulihkan keadaan mereka. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan campur tangan dan tolong Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan berkati keuangan mereka. Dan kami akan melihat jemaat-Mu akan terus dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan rohani kami terus bawa kami menjadi jemaat Tuhan yang setia. Kami terus bertumbuh di dalam iman, sehingga pada akhirnya kami akan melihat lewat hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami terus berdoa buat gereja kami GBI Mahanaim, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja kami menjadi gereja yang terus bertumbuh, bahkan berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa ini. Pemulihan terjadi atas bangsa ini. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kesembuhan terjadi atas bangsa ini. Diberkatilah pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden kami, wakil presiden, seluruh pemerintah yang ada di tingkat atas sampai paling bawah. Diberkati oleh Tuhan luar biasa. Mampukan mereka menjalani tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami akan melihat lewat setiap tugas yang mereka kerjakan, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan ini. Tuhanlah memberkati mereka dengan berkat-berkat dari sorga, berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami melihat Tuhan, jemaat-Mu akan terus diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, menyerahkan kehidupan kami dalam Tuhan. Biarlah Engkau Dia akan memberkati kami. Jemaat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai langkah hidup kita mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan datang jemput kita di awan-awan kemuliaan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.